Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 25. Mengertikah kau, Kim Mo Taisu yang goblok? Di dalam hatinya Kui Seng kembali terkejut. Kakek cebol ini kiranya bukan sembarangan orang. Betapapun juga, hatinya tidak puas. Kakek ini sifatnya terlalu berandalan, terlalu liar dan bahkan mungkin keliarannya dan suka menggunakan aturannya sendiri itu dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Butek Lojin, kau boleh mengeluarkan alasan apapun juga, boleh kau membongkar-bongkar filsafat untuk mencari kebenaran, sendiri. Akan tetapi aku melihat sendiri betapa kau memberi sebungkus bubuk racun kepada putri mahkota Tayami dengan nasihat supaya dia memakai bubuk itu membedaki mukanya. Apa kau mau bilang bahwa perbuatanmu ini termasuk baik? Kau hendak membuat rusak muka yang begitu cantik, bukankah itu perbuatan keji sekali? Kalau kau masih mengaku seorang manusia, di mana peri kemanusiaanmu? Hahaha. Memang aku bukan manusia biasa, aku setengah dewa. Tentang pengiriman obat itu, memang ku sengaja, dan memang maksudku baik. Baik sekali. Kau tahu apa yang menyebabkan semua keributan itu? Apa yang menyebabkan pemuda-pemuda tolol itu berlomba dan saling membenci? Tak lain untuk memperebutkan hati putri mahkota. Dan mengapa mereka berlomba memperebutkan hati putri mahkota? Karena dia cantik jelita. Hahaha. Karena itu aku berusaha melenyapkan kecantikannya. Kecantikan hanya sebatas kulit muka. Kalau obatku dapat mengupas kulit mukanya, hendak kulihat apakah para pemuda itu akan mau memperebutkannya. Inilah namanya menghilangkan akibat dengan membongkar sebabnya. Membongkar sebab secara merusak tanpa mengenal kasihan seperti itu, benar-benar mencerminkan hatimu yang keji. Kau tua bangka yang benar-benar berhati iblis. Walah. Kim Mo Taisu, mulutmu lancang benar. Apa kau mau mengajak aku berkelahi? Bukan mau berkelahi, melainkan mau memberi hajaran kepadamu. Wah, kau mau menghajar aku? Hehehe. Ada ular kecil mau menghajar seekor naga. Lucu. Makin mendongkol hati Kui Seng. Benar sombong kakek ini, tadi menyamakan dia anak ayam dan dirinya sendiri Garuda. Sekarang memaki dia ular kecil dan mengangkat dirinya sendiri seekor naga. Biarpun naga, kalau matanya buta dan merusak sana-sini, apa boleh buat, wajib dihajar. Bagus, mari kau layani aku beberapa jurus. Kakek itu berkata, lalu meloncat ke kiri dan memasang kuda-kuda yang aneh, kedua sikunya mepet pinggang, jari-jari tangan terbuka dan miring, tubuhnya doyong ke depan, pundaknya diangkat pula ke depan, matanya melirak-lirik, persis gaya seekor jago aduan yang akan dipersabungkan. Melihat kakek itu tidak bersenjata, Kui Seng menyelipkan tulang paha kambing dan daun ke pinggangnya, kemudian ia pun menghampiri kakek itu, memasang kuda-kuda dan diam-diam ia mengerahkan sinkangnya seperti yang ia pelajari di neraka bumi. Karena ia cukup maklum bahwa betapapun aneh dan lucu sikap kakek itu, namun sudah terbukti kemarin betapa kakek ini memiliki luekang yang amat kuat serta ginkang yang amat tinggi. Lawan ini amat berbahaya, dan dengan cerdik Kui Seng lalu menanti sambil siap siaga, tidak mau menyerang lebih dulu. Akan tetapi kakek itu juga tak kunjung datang serangannya. Hanya kepalanya bergerak ke kanan-kiri, matanya lirak-lirik seperti ayam jago sedang menaksir-naksir kekuatan lawan, kemudian kakinya melangkah-langkah berputar mengelilingi Kui Seng. Tentu saja Kui Seng juga segera mengubah kedudukan kaki dan mengatur langkah mengikuti si kakek yang aneh. Ia melihat betapa jari-jari kakek itu yang telanjang seperti kakinya sendiri, terpentang seperti cakar ayam. Benar-benar kuda-kuda ilmu silat yang aneh sekali. Apakah kakek ini menciptakan ilmunya berdasarkan gerakan ayam jago? Ataukah semacam burung? Ia menaksir-naksir akan tetapi tetap waspada. Tiba-tiba kakek itu berseru, awas, dan tubuhnya mencelat ke depan, menerjang, kedua tangannya menggampar dari kanan kiri, kedua kakinya menendang. Biarpun kelihatan hanya sebuah terjangan kasar, namun jari-jari kakinya serta jari-jari tangannya melakukan totokan di 7 bagian hiato, jalan darah, yang berbahaya. Kui Seng kaget sekali, tak mungkin mengelak dari terjangan liar ini, maka cepat ia menggerakkan kakinya melangkah mundur lalu kedua tangannya membuat gerakan membentuk lingkaran-lingkaran dan sekaligus ia dapat menangkis 2 pasang tangan kaki kakek itu. Duh! Tubuh Butek Lojin mencelat ke belakang membuat salto 2 kali, akan tetapi kedudukan kaki Kui Seng juga tergempur sehingga dia terhuyung-huyung ke belakang.
Kagetlah Kui Seng. Tenaganya setelah berlatih di neraka bumi, mengalami kemajuan pesat sekali. Namun kini ia ketemu batunya. Kakek yang menerjang di tengah udara itu ternyata mampu membuatnya terhuyung-huyung, dan kedua lengannya yang menangkis tadi seakan-akan bertemu dengan benda yang antep dan keras. Hehe, kau boleh juga. Kakek itu memuji, kemudian mengulangi lagi pasangannya seperti ayam jago, berputar-putar sehingga terpaksa Kui Seng juga berputaran. Kembali Buta Lojin menerjang maju dan kali ini terjangannya disusul serangkaian serangan yang ganas, memukul dan menendang bergantian, semua mengarah jalan darah yang berbahaya. Kui Seng berlaku cepat, tubuhnya mencelat ke sana-sini dan ia pun membalas dengan pukulan tanpa memakai sungkan-sungkan lagi. Maka lenyaplah bayangan kedua orang ahli silat yang mengerahkan ginkang ini, berkelebatan seperti petir menyambar. Berkali-kali mereka beradu tangan dan selalu Kui Seng terdesak mundur. Terang bahwa ia kalah kuat dalam hal tenaga dalam, akan tetapi karena Kui Seng memang memiliki ilmu silat yang tinggi maka penjagaannya rapat sekali. Setelah mengalami benturan tangan belasan kali yang membuat kedua lengannya terasa sakit-sakit, Kui Seng segera mengerahkan ilmu silat Bian Sin Kun, tangan kapas sakti. Kedua tangannya menjadi lunak seperti kapas dan tenaga kakek itu seperti amblas kalau bertemu dengan tangannya, sehingga ia tidak mengalami rasa nyeri lagi, malah dengan ilmunya ini ia dapat membalas serangan dengan mendadak dan cepat, membuat kakek itu berkali-kali mengeluarkan seruan memuji dan penasaran. Tiba-tiba kakek cebol itu mengganti dan gerakannya yang tadinya amat cepat lincah itu, menjadi gerakan lambat. Malah kedua kakinya seakan-akan tidak bertenaga, seperti mengambang di atas air saja. Namun hebatnya, begitu mereka beradu lengan, Kui Seng terlempar ke belakang sedangkan kakek itu hanya menari-nari dengan kedua kaki seperti tidak menginjak tanah. Kui Seng terkejut sekali, ia melihat kakek itu tadi hanya membuat gerakan mendorong dengan kedua tangan, mengapa begitu beradu tangan ia terlempar sampai 3 meter ke belakang? Seakan-akan dari kedua tangan kakek itu mengandung tenaga yang luar biasa kuatnya, padahal gerakan kakek itu lambat dan kelihatan lemah serta kosong. Ia tidak tahu bahwa ini ilmu ciptaan Butek Lojin yang dinamainya Hong In Ban Kin, awan kosong mengandung kekuatan selak sakati. Adapun ilmu ini adalah ilmu sinkang yang mendasarkan ilmu memanfaatkan yang kosong seperti seringkali disebut-sebut oleh Nabi Lao Tzu dalam kitabnya Tu Tikeng sehingga merupakan penggabungan ilmu silat dan ilmu batin yang tinggi. Karena maklum bahwa kalau ia terus melayani kakek sakti ini dengan tangan kosong tentu ia akan kalah, Kui Seng lalu mencabut tulang paha kambing dan daun lebar dari ikat pinggangnya. Butek Lojin, dengan tangan kosong aku kalah, marilah kita gunakan senjata. Butek Lojin bukanlah orang buta. Melihat lawannya yang muda mengeluarkan senjata yang begitu sederhana dan aneh, ia tahu bahwa lawannya ini benar-benar merupakan lawan yang tangguh sekali. Tadi pun diam-diam ia sudah terheran-heran mengapa ada orang muda yang begitu lihai. Selama hidupnya, belum pernah ia bertemu tanding yang semudah ini. Akan tetapi memang wataknya tinggi hati, tidak memandang mata kepada lawan manapun juga, maka ia tertawa sambil berkata, "Jembel tengik, keluarkan saja semua kepandaianmu untuk kulihat." Setelah berkata demikian kakek cebol itu langsung menyerang lagi dan kini kembali ilmu silatnya sudah berubah, tenaganya masih sehebat tadi namun kedua tangannya membuat gerakan yang membentuk lingkaran-lingkaran lebar dengan tangan kirinya, sedangkan yang kanan membentuk lingkaran-lingkaran sempit. Pukulan-pukulan dan tendangan-tendangannya datang bergulung-gulung seperti ombak samudera menerjang habis segala yang merintanginya. Melihat hebatnya gerakan ini, Kui Seng segera memutar ulang paha kambing yang ia gunakan seperti pedang, untuk melindungi tubuh, sedangkan daun di tangan kiri mulai ia kebut-kebutkan yang juga mengeluarkan angin pukulan yang amat dahsyat. Tiba-tiba terdengar suara keras, "Bagus, Butek Lojin, kau hajar mampus bocah itu. Kalau kau kalah, baru aku yang maju." Suara itu terdengar dari jauh akan tetapi nyaring dan jelas sekali, kemudian sebelum suara itu lenyap kumandangnya, orangnya sudah berkelebat datang. Seorang raksasa tinggi besar berkepala gundul yang segera dikenal Kui Seng sebagai musuh lamanya, Ban Pilocia. Sejenak kakek cebol menghentikan serangannya, membanting-banting kaki dan memaki, "Kau bilang kalau aku kalah. Kuda gundul, kau lihat saja aku menjatuhkan jembel tengik ini, kalau sudah, biar kau punya selaksa lengan, Banpi, pasti kedua tanganku yang hanya dua ini akan kenyang menempelengi gundulmu sampai kau terkuik-kuik dan berkaing-kaing." Setelah berkata demikian, kakek cebol itu segera menyerang Kui Seng lagi dengan hebatnya.
Kui Seng mencelat ke kiri sambil memutar tulang paha kambing. Stop dulu, Butek Lojin. Dia itu musuh lamaku, biarkan aku membuat perhitungan dengan dia. Heh, manusia cabul, rasakan pembalasanku atas kematian Ang Xiaohua. Kui Seng hendak menyerang Ban Pilocia, akan tetapi kakek cebol itu merintangi, bahkan menyerangnya lagi sambil mengomal. Kau belum kalah olehku, bagaimana bisa berhenti dan melawan orang lain? Karena serangan kakek cebol ini memang hebat sekali, Kui Seng tidak dapat memecah perhatian dan terpaksa ia melayani lagi dengan hati mendongkol. Ia tahu bahwa percuma saja bicara dengan kakek cebol ini. Jalan satu-satunya mengalahkan si cebol ini lebih dulu, baru nanti menghadapi Ban Pilocia. Akan tetapi ini hanya rencana saja, pelaksanaannya sukar setengah mati karena si cebol ini benar-benar sakti luar biasa. Sementara itu, baru sekarang Ban Pilocia melihat tubuh Baisan yang menggeletak di atas tanah. Ia kaget sekali dan tidak mempedulikan lagi mereka yang sedang bertempur. Cepat ia berlutut di dekat muridnya dan setelah melihat muka muridnya ia mengeluarkan suara tertahan, menotok dan mengurut sana-sini. Akhirnya Baisan dapat bicara. Suhu, guru, ia mengeluh. Muridku, siapa yang melakukan ini padamu? Hayo katakan, siapa? Akan kubeset kulit mukanya. Dengan suara terputus-putus Baisan bercerita terus terang kepada gurunya bagaimana ia tergila-gila kepada Tayami dan memasuki kamarnya, kemudian putri mahkota itu menggunakan bubuk beracun mengenai mukanya. Ketika bicara agak panjang ini, Baisan telah terlalu banyak mengerahkan tenaganya, maka begitu habis bicara, ia jatuh pingsan lagi. Ban Pilocia menarik napas panjang, menggeleng kepala dan berkata, "Ah, banyak wanita cantik di dunia ini, mengapa kau memilih putri mahkota bangsa sendiri? Ah, tidak bisa aku mengganggu putri Tayami. Tayami anak uluhan, mengapa engkau begini kejam? Muridku, jangan penasaran. Aku akan menurunkan semua kepandaianku kepadamu agar kelak kau dapat menjagoi dan menjadi orang nomor 1 di Hitan." Setelah berkata demikian, Ban Pilocia memondong tubuh muridnya itu dan lari meninggalkan tempat itu tanpa peduli lagi kepada dua orang yang sedang bertanding. "Ban Pilocia, kau hendak lari kemana?" Kui Seng menusukkan tulang paha dengan jurus Maut Patsian Toat Beng, 8 dewa mencabut nyawa, dari ilmu pedang Patsian Kiam Hoat. Baru sekarang ia menggunakan jurus Patsian Kiam Hoat karena tadi dalam menghadapi Butek Lojin ia belum mau mempergunakan ilmunya ini yang telah diperbaiki dahulu oleh Bukek Xiansu, sekarang ia ingin sekali mengejar Ban Pilocia, terpaksa ia menggunakan jurus ini. Kagetlah Butek Lojin. Serangan ini memang hebat sekali dan tak mungkin ditangkis atau dielakkan. Tulang itu ujungnya tahu-tahu sudah mengancam ulu hati. Terpaksa Butek Lojin menggunakan gerakan yang sebetulnya kalau tidak terpaksa, ahli silat tinggi enggan melakukannya, yaitu membuang diri ke belakang seperti batang pohon tumbang, lalu bergulingan di atas tanah. Akan tetapi Kui Seng memang hanya ingin membuat kakek cebol ini untuk sementara menjauhkan diri, langsung ia meloncat dengan ginkangnya yang hebat ke arah Ban Pilocia yang sedang melarikan diri membawa muridnya, tulangnya menghantam ke arah lambung Ban Pilocia. Kakek gundul ini mendengar desir angin, menangkis dengan lengan karena tahu bahwa senjata lawan itu tidak tajam. Duh! Tubuh Ban Pilocia terguling. Bukan main kagetnya hati si gundul, karena sama sekali tidak disangkanya Kui Seng akan sekuat itu, jauh lebih kuat daripada beberapa tahun yang lalu. Tulang lengannya tidak patah akan tetapi rasa nyeri menusuk sampai ke jantung. Ia tidak berani main-main lagi dan karena ia memang amat kuat, sekali meloncat ia telah berada jauh di depan, lalu menggunakan ilmu lari cepatnya meninggalkan tempat itu. Kui Seng hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar geraman hebat dan kakek cebol sudah menerjangnya penuh kemarahan karena tadi dipaksa harus bergulingan sehingga pakaian dan rambut serta jenggotnya terkena debu. Terpaksa Kui Seng mencurahkan perhatiannya kepada kakek cebol lagi dan karena mendongkol, kini ia segera mainkan Patsian Kiam Hoat dengan tulang di tangan kanan. Sedangkan daun lebar di tangan kiri ia mainkan dengan ilmu silat Lohai San Hoat. Kalau 3-4 tahun yang lalu saja sepasang ilmu ini dapat membuat ia terkenal dengan sebutan Kim Moeng, apalagi sekarang setelah ia memperoleh kemajuan pesat di neraka bumi. Hebat bukan main permainan pedang dan kipasnya. Dalam sedebakan saja Butek Lojin sudah terdesak sampai 10 jurus lebih. Kui Seng mengerahkan seluruh kepandaian karena maklum bahwa menghadapi kakek itu, sukar baginya untuk dapat mengalahkannya.
Dalam hal tenaga sinkang maupun keringanan tubuh, kakek cebol ini hebat sekali. Tahan dulu. Sambil mencelat ke sana-sini menghindarkan diri dari sambaran daun dan tulang, Butek Lojin berteriak-teriak. Sebagai seorang pendekar, tentu saja Kui Seng menurut dan menghentikan serangannya. Mau bicara apa lagi? Bukankah kau yang tadi mendesakku untuk bertanding sampai mati? Kui Seng menegur marah dan mendongkol. Mengapa gaya permainan silatmu seperti itu? Apakah kau muridku? Bukek. Xiansu? Kui Seng tersenyum. Bukan, akan tetapi beliau pernah memberi petunjuk kepadaku. Wah, celaka, cukuplah kita main-main. Kakek cebol itu lalu bersuit panjang dan datanglah burung hantu melayang-layang di atas kepalanya, kemudian ia lari meninggalkan Kui Seng diikuti dari atas oleh burung hantu. Sejenak Kui Seng terlongong heran, kemudian ia penasaran dan berlari pula mengejar. Ternyata ilmu lari cepat kakek itu hebat, sukar baginya untuk dapat menyusul. Ia tahu bahwa kakek itu belum kalah, bahkan agaknya kalau dilanjutkan dia sendirilah yang akan kalah. Akan tetapi mengapa Butek Lojin menjadi seperti orang jerih dan lari? Bayangan kakek itu telah lenyap. Hanya tampak burung hantu merupakan titik hitam kecil jauh di depan. Kui Seng kehilangan semangat untuk mengejar terus maka ia menghentikan larinya dan berjalan biasa menuju ke depan. Ketika ia memasuki hutan, tiba-tiba ia mendengar suara orang tertawa, suara ketawa Butek Lojin. Ia menjadi heran dan lari lagi memasuki hutan. Apa yang dilihatnya membuat Kui Seng berhenti dan menyelinap di belakang pohon. Kiranya kakek cebol itu sudah berdiri sambil tertawa bergelak, sedangkan di depannya tampak seorang laki-laki bangsa Hitan yang bertubuh pendek pula akan tetapi kuat, yang ia kenal sebagai seorang tokoh Hitan yang kata orang adalah Panglima Tua. Memang, laki-laki ini bukan lain adalah Kalisani yang telah meninggalkan kota raja dengan maksud merantau ke selatan. Kebetulan sekali di dalam hutan itu Kalisani bertemu dengan kakek cebol yang amat ia kagumi sepak terjangnya ketika kakek itu menggegerkan pesta perlombaan Hitan. Begitu melihat si kakek cebol, tanpa ragu-ragu lagi Kalisani lalu menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Lo Qianpue, orang tua gagah, sudilah Lo Qianpue menerima Teochu, murid, sebagai murid. Apapun yang Lo Qianpue perintahkan, akan Teochu taati dengan taruhan jiwa raga Teochu. Inilah yang membuat Butek Lojin tertawa bergelak-gelak sehingga terdengar tadi oleh Kui Seng. Kakek cebol itu setelah tertawa berkata, aku akan membikin kepalamu seperti kepala Banti Locia, hendak kulihat apakah kau masih nekat mau mengangkat aku sebagai gurumu. Setelah berkata demikian, kakek cebol itu menggerakkan telapak tangannya ke arah kepala Kalisani. Bekas Panglima Hitan ini terkejut sekali ketika merasa hawa panas menyambar kepalanya. Celaka, pikirnya, mati aku sekali ini. Akan tetapi karena ia telah terlanjur berjanji akan patuh menurut, ia meramkan matanya dan menguatkan hatinya, kalau perlu mati, apa boleh buat. Kui Seng yang mengintai juga kaget sekali. Telapak tangan kakek cebol itu bukannya memukul, melainkan mengusap kepala Kalisani dan ketika ia mengangkat kembali tangannya, semua rambut bagian atas kepala Kalisani rontok semua sehingga kepala itu menjadi gundul klimis bagian atasnya, botak tidak kepalang. Diam-diam Kui Seng memaki atas kekejaman kakek cebol itu. Kalisani meringis, kulit kepalanya terasa panas dan sakit, akan tetapi tidak tembus sampai menembus ke dalam, hanya terasa seperti dibakar. Melihat rambutnya rontok semua, ia kaget dan makin teguh hatinya untuk belajar ilmu kepada kakek yang amat sakti ini. Ia segera mengangguk-angguk sampai jidatnya membentur tanah sambil berkata, jangan lagi begini, biar nyawa Teochu kalau memang Su membutuhkan, Teochu serahkan. Butek Lojin tercengang menyaksikan kebulatan tekad hati orang. Ia mengelus-elus jenggotnya dan menarik napas panjang. Kau boleh juga. Bukankah kau Panglima di Hitan, mengapa kau mengikuti aku dan hendak menjadi murid? Sekarang Teochu bukanlah prajurit Hitan lagi. Teochu sudah meninggalkan kerajaan karena jemu menyaksikan perebutan kekuasaan dan melihat betapa Hitan akan menjadi tidak beres. Karena amat kagum akan kesaktian Suhu, maka Teochu hanya mempunyai satu niat di hati, yaitu menjadi murid Suhu. Hahaha, selamanya aku tidak menerima murid. Akan tetapi, dia sudah menurunkan kepandaian kepada Jembel Tengik, mengapa aku tidak? Botak, baiklah kau menjadi muridku. Nah, hayo kau gendong aku dan jangan berhenti sebelum ku minta, biarpun kedua kakimu akan patah-patah. Bukan main girangnya hati Kalisani.
Setelah memberi hormat berlutut dan mengangguk sampai 8 kali, ia menggendong kakek cebol itu dan lari congklang seperti kuda. Si kakek cebol tertawa bergelak-gelak lalu berkata, "Hayo kau pun tertawa yang keras. Menjadi muridku harus gembira selalu, kalau tidak kau akan kubunuh." Dan terdengarlah suara Kalisani tertawa pula, terkekeh-kekeh menyaingi suara ketawa gurunya. Kalau ada orang melihat mereka, tentu orang itu akan lari terbirit-birit atau berdiri terlongong keheranan karena keadaan mereka itu hanya akan menimbulkan dua macam dugaan. Pertama, mereka adalah dua iblis neraka atau yang kedua, mereka adalah sepasang orang gila yang liar. Yang menggendong seorang berkepala botak dan tertawa terkekeh-kekeh, yang digendong seorang kakek cebol tertawa bergelak-gelak sepanjang jalan. Dan di atas mereka, terbanglah si burung hantu sambil mengeluarkan suara seperti tertawa pula. Hanya saja suara itu akan membuat orang menggigil serem di waktu malam. Kuiseng keluar dari balik pohon, menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. Aneh-aneh di dunia ini, memang. Kemudian ia lalu melanjutkan perjalanan meninggalkan Hitan. Urusannya di Hitan sudah selesai. Baisan telah terhukum, sungguh pun bukan langsung dari tangannya. Adapun Ban Pilocia, biarlah lain kali kalau ada kesempatan berjumpa, akan ia tantang untuk membereskan perhitungan, karena betapapun juga, matinya Ang Xiaohua karena perbuatan keji Ban Pilocia, tak dapat terhapus begitu saja dari ingatannya. Dalam perantauannya ini yang menjelajah belasan provinsi dan puluhan kota ratusan desa, tiada hentinya Kuiseng mengulurkan tangan melakukan dharma baktinya sebagai seorang berilmu. Tak terhitung lagi jumlahnya penjahat yang mengenal betapa keras dan ampuhnya telapak tangan kanannya, dan sebaliknya entah berapa banyaknya orang-orang tertindas mengenal betapa lunak halus dan terbukanya telapak tangan kirinya. Di mana-mana Kuiseng melakukan perbuatan gagah perkasa dan kini masih saja ia sembunyi, tak suka menonjolkan namanya, dan hanya beberapa kali karena terpaksa ia memperkenalkan namanya sebagai Kimo Taisu. Namun tak seorang pun dapat menduga bahwa orang yang berpakaian compang-camping penuh tambalan, yang rambutnya riap-riapan dan tertawa-tawa di sepanjang jalan, orang gila ini sebenarnya adalah Kimo Taisu si pendekar budiman. Berbahayalah orang yang terlalu lemah menghadapi racun asmara seperti halnya Kuiseng. Pendekar ini seorang yang kuat lahir batin, namun menghadapi pengaruh asmara, ia roboh. Perasaannya menjadi lemah dan lunak seperti lilin cair dipermainkan tangan-tangan asmara yang jahil. Kegagalan cinta kasihnya terhadap Ang Xiaohua, kemudian pukulan batin oleh asmara yang nakal ketika terjadi peristiwa dengan nenek di neraka bumi, benar-benar membuatnya runtuh. Rasa sesal dan malu bercampur aduk sehingga membuat kelakuannya seperti orang gila. Membuat ia merantau tanpa tujuan sampai bertahun-tahun lamanya. Memang sesungguhnya, tiada seorang pun manusia di dunia ini yang terluput daripada serangan dan dorongan nafsu yang merubah diri menjadi cinta. Tak seorang pun boleh mengingkari atau menghindarinya, karena hal ini sudahlah wajar. Namun, betapa hebat cinta kasih merangsang hatinya, manusia tetap harus tenang waspada, jangan membiarkan diri diperhamba nafsu, harus tetap berada di atas nafsu dan dapat mengendalikannya. Nafsu seumpama kuda. Badan wadak, jasmani, seumpama kereta. Nafsulah yang menarik jasmani ke depan sehingga berhasil memperoleh kemajuan jasmani, seperti halnya kuda menarik kereta sehingga dapat maju dengan lancar. Akan tetapi, tanpa ada sang kusir yang menguasai kuda itu maka akan berbahayalah jadinya. Sifat kuda memang liar, ganas dan tidak mudah ditundukkan. Sang kusir inilah rohani yang harus diperkuat dengan kesadaran. Apabila sang kusir kuat dan dapat menguasai keliaran kuda nafsu, maka kuda itu akan dapat dibikin jinak, dapat dikendalikan untuk maju menarik kereta jasmani ke arah jalan yang benar. Sebaliknya, apabila sang kusir itu lemah, maka kuda nafsu yang akan menguasai perjalanan, dan akibatnya dapat mengerikan. Kuda liar dapat menarik kereta beserta kusirnya tanpa aturan lagi dan besar kemungkinan akan membawa kereta masuk jurang. Betapapun juga, terlalu meremehkan cinta kasih seperti halnya Liu Luxian, juga berbahaya sekali. Sekali meremehkan cinta kasih murni antara suami istri, besar kemungkinan orang akan terseret kepada sifat tinggi hati dan memandang cinta sebagai barang permainan dan iseng-iseng belaka. Sifat ini akan menyeret orang untuk berkecimpung ke dalam percintaan hewani yang terdorong oleh nafsu berahi semata. Liu Luxian telah melakukan kesalahan itu. Ia memandang rendah akan cinta kasih suami istri sehingga ia rela meninggalkan Kam Siek dan puteranya, mencari kebebasan. Memang hal ini tidak mungkin.
Siapapun juga yang telah mengikatkan diri dengan perjodohan, berarti ia mengikatkan diri pula dengan pelbagai kewajiban, tak mungkin dapat bebas lagi kalau ia mau menjadi seorang istri atau suami yang baik. Lucian lari daripada kewajiban-kewajiban yang dianggapnya berat tak menyenangkan itu. Ia lari mencari kebebasan total, juga kebebasan cinta. Ada juga rasa sesal di hatinya ketika ia meninggalkan rumah, namun rasa ini ia buang jauh-jauh dengan bayangan yang menyenangkan. Betapapun ia akan bertualang sesuka hatinya. Pergi kemanapun ia suka. Agak berat hatinya kalau ia teringat kepada Busong. Namun, bantah hatinya, Busong sudah besar, dan di sana ada ayahnya. Tentu anak itu takkan terlantar. Pula, ia memang hendak mempertinggi ilmunya untuk kelak diwariskan kepada Busong. Putranya harus menjadi ahli silat nomor 1 di dunia ini. Lucian berangkat menuju rumah ayahnya di Nancao. Ia harus memberitahukan ayahnya tentang perceraiannya dengan Kam Siek. Kalau tidak diberitahu dan ayahnya itu datang menjenguknya di rumah Kam Siek, tentu ayahnya akan mendapat malu. Selain ini, untuk mempertinggi ilmunya ia harus minta bantuan ayahnya. Ia maklum betapa ayahnya amat kikir dalam hal menurunkan kepandaiannya. Ketika ayahnya bertanding melawan Kui Seng, ayahnya dapat mengimbangi kelihayan pendekar itu, sedangkan dia sama sekali tidak berdaya menghadapi Kui Seng. Kalau ayahnya masih bersikap kikir, ia tahu di mana ayahnya menyimpan kitab-kitab itu, kalau perlu dicurinya. Ia tidak tergesa-gesa dalam perjalanannya yang amat jauh itu, karena ia hendak menikmati kebebasannya. Bukan main gembira hatinya ketika ia melihat betapa semua mata, terutama laki-laki, di sepanjang perjalanan menelannya dengan lahap. Teringat ia akan keadaannya dahulu sebelum menjadi istri Kam Siek, di mana semua laki-laki memuja dan memperebutkan cintanya. Alangkah senangnya dalam keadaan seperti itu. Ia merasa dirinya terangkat tinggi sekali, merasa amat berharga, tidak seperti kalau berada di rumah Kam Siek di mana ia hanya terikat oleh kewajiban melayani suaminya seorang dan merawat anaknya. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian mulailah Lucian merasa kesepian. Mulai ia merasa rindu akan belayan dan cumbu rayu, akan kasih sayang seorang pria. Ia merasa rindu sekali kepada Kam Siek, suaminya yang selalu memperlihatkan kasih sayang mesra terhadap dirinya. Pada pagi hari itu, Lucian duduk termenung di dalam rumah makan. Semalam ia sama sekali tidak tidur dalam rumah penginapan tak jauh dari rumah makan itu. Gelisah semalam suntuk ia bergulingan di atas pembaringan, hatinya penuh rindu berahi kepada suami yang telah ia tinggalkan. Ia malah sampai menangis penuh penyesalan mengapa ia tinggalkan suami dan anaknya. Akan tetapi hatinya yang keras melarangnya untuk kembali, karena ia maklum bahwa di rumah suaminya, segala akan berubah lagi menjadi hambar. Sehari-hari hanya berkeliaran di dalam rumah tak pernah dapat menikmati alam bebas. Hanya semangkok bubur dan daging asin dapat memasuki perutnya. Sehabis makan ia termenung, tak merasa betapa 3 pasang mata pelayan melahap kecantikannya. Rumah makan itu masih kosong, belum ada tamu sepagi itu. "Bung pelayan, beri aku 2 mangkok bubur panas dan arak hangat." Tiba-tiba suara ini menyadarkan Lucian dari lamunannya. Ia melirik ke kanan dan tampak olehnya seorang laki-laki sudah duduk di depan meja sebelah kanannya, dekat pintu rumah makan. Karena tenggelam dalam lamunannya, ia sampai tidak tahu bahwa ada tamu memasuki rumah makan itu. Pelayan cepat melayani tamu baru ini dan laki-laki itu makan dengan lahapnya, kelihatannya lapar sekali. Dari sudut matanya, Lucian melihat bahwa laki-laki itu berusia 30 lebih, sikapnya tenang dan wajahnya tampan gagah, akan tetapi seperti diliputi awan kedukaan dan kekhawatiran. Tubuh laki-laki itu tegap dan di pinggangnya tergantung sebatang pedang yang sarungnya lapuk, akan tetapi gagangnya yang licin karena sering dipergunakan itu berukirkan kepala burung dewata. Lucian dapat menduga bahwa laki-laki itu tentulah seorang yang pandai ilmu silat. Akan tetapi seperti biasa, ia memandang rendah karena selama perjalanan, terlalu banyak ia melihat laki-laki berpedang namun yang tingkat kepandaiannya hanya begitu-begitu saja. Hanya wajah orang itu agak menarik perhatiannya, wajah yang benar-benar gagah, dagunya membayangkan kekerasan hati, wajah yang memiliki kegagahan seperti wajah Kam Siek, suaminya. Pada saat itu terdengar suara nyanyian yang parau dan serak, datangnya dari jalan besar, diselingi suara berketuknya tongkat di atas tanah berbatu. Lapat-lapat terdengar kata-kata dalam nyanyian bersama dari beberapa orang itu, membuat Lucian terkejut dan cepat memandang keluar. Bersambung ke bab 26.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.